Nah, ini daya tarik utama dari Ranah Minang ini adalah saya bilang paket komplit pariwisata, yaitu wisata sejarah, budaya dan seni itu ada di sini. Ada di sini. Sejarah juga di sini. Kuliner apalagi. Iya. Tokoh-tokoh nasional, pahlawan-pahlawan bangsa kita banyak lahiran di Sumatera Barat. Yang kedua, keindahan alam. Keindahan alam. Ya. Laut, sungai, danau, gunung, ada semua di sini. Ada di sini. Ya kan? Yang ketiga tadi, wisata kuliner. Ya, mau kuliner apa saja ada. Makanan, minuman. Marilah, mari. Itu lagu-lagunya, Pak. Feel like home. Feel like home. Kita ke Sumber. Tinggal di mana? Tinggal di homestay. Pilih tempatnya. Semua rancak. Rancak mana? Tapi Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfamiadi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk menghadirkan orang-orang luar biasa, sang inspirator, motivator, dan juga edukator yang akan memberikan hal-hal luar biasa bagi kita. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ini komandan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia nih ya. Presiden dan wakil presidennya homestay. Ya ini Pak, yang pertama ini kayaknya ketua dari Pak Alfi ya, Haji Alfi Pongo SEMM. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Salam pariwisata. Salam pariwisata. Salam Paris ini Pak ya? Salam Paris. Salam Paris. Pariwisata Indonesia. Ini kelihatan memang ini nih. Kedua nih Pak Sekjen, Pak Muhammad Rifni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, iya luar biasa. Salam Paris Pak. Salam Paris. Salam Paris. Aduh, ini luar biasa. Inilah para penggiat dari ini presidennya. Ini ngomong-ngomong tentang rumah homestay ini apa nih Pak? Homestay ini apa nih Pak? Ya, kalau bicara homestay itu definisi yang umum dikenal seluruh dunia. Tapi kami di organisasi Indonesia Homestay Association yang secara resmi, secara legal diakui negara dengan nama Persatuan Rumah Tinggal Sewa Indonesia. Jadi kalau kita definisikan homestay dalam bahasa Indonesia adalah rumah tinggal yang disewakan sebagian kamarnya wisatawan atau Wisatawan ya. Ya. Aduh. Berarti Pak Presiden ini terpilih secara ini ya. Sudah berapa tahun nih Pak periode ini Pak? ISA berdiri sejak bulan Februari tahun 2022. Jadi kami sudah memasuki usia 3 tahun. 3 tahun sekarang Pak ya? Ya. Dan memang asosiasi homestay secara nasional ini baru terbentuk 3 tahun lalu, meskipun bidang usaha homestay ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1937. Oh 37 sudah ada Pak ya? Jogjakarta dan di Bali, khususnya di Ubud. Ya. Karena pada saat itu wisatawan asing atau orang asing yang masuk ke Nusantara itu tidak tinggal di dalam istana kerajaan, tapi tinggal di rumah-rumah penduduk. Itulah homestay mula-mula di Indonesia. Mula-mula di Indonesia ya? Ya. Di Jogja duluan? Di Jogja dan di Bali, di Ubud. Oh, di Ubud. Kurang lebih di tahun yang sama, 1937-an. 1937 ya. Artinya Iya. 98 tahun silam. 98 tahun silam ya. Ya. Tapi berdirinya 38 di tahun 1938. Mulai ada ya. Mulai ada. Di 37. Berarti seusia mungkin kalau 38 tahun ya. 1938 ya Pak ya? Ya, jadi ada 98 tahun sekarang. 98 Artinya pada waktu asosiasi ISA terbentuk itu 95 tahun kemudian. Jadi memang agak terlambat, sementara asosiasi homestay yang sifatnya lokal di daerah itu sudah ada sebelumnya ya, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang gitu kan. Iya, ya luar biasa nih. Makasih Pak Ketua. Ketua ya, Pak Presiden ya? Ya, Presiden bahasa Inggrisnya. Presiden Ketua. Ketua Umum bahasa Dan Indonesianya. sahabat semuanya, hari ini benar-benar kompak selalu sebagaimana hitam putihnya Aspen. Hitam putih. Kompas lalu dengan Pak Sekjen. Kenapa Pak Sekjen nggak juga pakai warna hitam nih Pak Sekjen? ini tadi istilah saya nyasar. Nyasar. Nah, AM nyasar. Oh, AM integrasi. iya, nyasar itu ternyata bisa jadi how are you? How are you? Karena apa? Hah? Siapa How ini? are you? Oke. Siapa ini? Oh. Karena saya
Mulusnya kan Isa ya. Ya. Kenapa ayam? Iya iya. Iya. Oh, inilah identitasku. Oh iya. Hitam dan putih ini selalu ini ya. Tapi intinya adalah walaupun saya di transportasi logistik, Ya. memang di dalam pariwisata kan ada homestay tadi ya, Ya. disebutkan. Itu pun juga gerakannya ada transportnya juga, ada pariwisatanya dan logistiknya juga. Oh, logistik. Kalau Pak Sekjen sendiri dari bagian apa nih Pak? Di bagian? Ya, saya sebetulnya adalah dosen sebetulnya. Oh, Pak dosen. Ini Prof nih Pak. Ya, Pak dosen. jangan dibilang prof. Pakai V tapi. Oh. Kalau pakai F, profesor. Kalau pakai V? Provokator. Kalau dengan orang ini orang pariwisata ini memang apa ya? Kenapa cemana tamunya tak akan senang ya presiden sama sekjennya aja luar biasa happy nih. Ini Bapak kayaknya umur baru 25 atau 26? Betul ya, sekali, betul. betul sekali. Kalau Pak, oh, Tapi betul Pak ya. dibacanya dari belakang. 52. Aduh luar biasa nih kompani. Kita kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, apa yang istimewa dari homestay? Kan ada orang hotel mewah-mewah, iya kan? Juga ada persatuan homestay. Ini kita bukan mengadu atau ini ya. Oh, iya. Apa istimewanya homestay ini dan kenapa juga harus ada asosiasinya Pak Ketua? Ya. Yang pertama pertanyaan terkait kenapa harus homestay, ya. Kenapa ada homestay dan kenapa harus tinggal di homestay. Ya. Homestay ini seperti definisi awal ini adalah rumah tinggal milik penduduk setempat yang kemudian disewakan sebagian kamarnya untuk ditinggali oleh pengunjung wisatawan, baik mancanegara ataupun Nusantara. Nah, kelebihan keunikan homestay itu adalah kita tidak merasa seperti tinggal di tempat lain. Ya, kalau di hotel mungkin suasananya berbeda dengan suasana di rumah kita. Tapi kalau di homestay kita merasakan seperti tinggal di rumah sendiri, seperti datang di keluarga saudara sendiri. Karena dari pengalaman saya tinggal di homestay di seluruh Indonesia ini seperti saya tinggal di rumah sendiri. Ya kan? Tengah malam lapar saya buka lemari, tuan rumah saya bikin Indomie sendiri. Benar. Goreng pisang sendiri. Kalau ada kolam di belakang, buka jendela, mancing ikan, sendiri. masak sendiri. Jadi itu keunikan homestay yang menjadi daya tarik bagi wisatawan saat ini ya, karena kita bisa berinteraksi dengan penduduk lokal, dengan adat istiadatnya, kehidupan setiap hari. Kalau pemilik homestay ini adalah petani, bisa diajak ke sawah, ke kebun. Kalau dia nelayan, bisa diajak ke laut ya, melaut, mencari ikan atau memancing ikan. Atau cari durian ya? Ya, kalau dia punya kebun durian. Kebun durian. Ya kan? Jadi itu yang tidak ada di akomodasi lain. Sehingga kami mendorong dan mendukung pembangunan pariwisata nasional kita itu di tahun 2025 ini adalah pariwisata yang berkualitas, bertanggung jawab dan berkelanjutan, 3B. Artinya berkualitas, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Artinya kita tidak ingin mengejar kuantitas saja, sebanyak-banyaknya orang datang, tapi nggak perlu orang banyak datang. Tapi yang datang itu kita tambah length of stay-nya, masa tinggalnya. Dari 2 hari menjadi 4 hari kan sama dengan mendatangkan orang yang sama. Dari short menjadi long. Ya, itu yang lebih berkualitas. Long time ya begitu ya. Berkualitasnya karena spending money-nya pasti lebih besar, bayar akomodasi lebih lama. Belanja makan minumnya lebih banyak. Benar ya. Artinya tanpa mengejar jumlah atau kuantitas. Kemudian yang kedua, pariwisata yang bertanggung jawab adalah kita ingin pariwisata ini dinikmati semua tingkat, termasuk masyarakat di pedesaan, ya yang punya kampung wisata, desa wisata, ikut menikmati. Dengan begitu ini menjadi sumber kesejahteraan mereka. Artinya penduduk desa nggak harus ke kota bekerja, tapi tinggal di desanya saja. Dia mengurus homestay, dia menjadi tour guide lokal. Itu bisa mendapatkan penghasilan untuk kehidupan. Itulah pariwisata bertanggung jawab. Yang ketiga, pariwisata yang berkelanjutan. Kita ingin destinasi wisata di seluruh Indonesia ini, apa yang kita lihat hari ini, 10 tahun, 20 tahun ke depan kita tetap masih lihat yang sama. Artinya tidak rusak alam lingkungan. Kenapa? Karena ada di desa. Orang desa akan tetap menjaga, ini kampung halamannya. Mereka tidak ingin rusak, baik budayanya maupun alamnya. Itu program unggulan dari ISA di tahun 2025 ini. 2025 ini ya Pak ya?
Ini sekarang juga banyak merek bajunya, Pak. Ya. Ini baju yang saya pakai ini contoh ya, karena banyak yang sudah tanya itu beli di mana. Iya. Ini event yang akan kita laksanakan di Sumatera Barat mulai hari ini sebenarnya. Tanggal 7 Oktober sampai 11 Oktober. Nama eventnya adalah ASEAN Homestay Forum. ASEAN Homestay Forum. Yang kedua. Tahun 2025. Dan dia tiap tahun nih, Pak? Iya, tiap tahun. ASEAN Homestay Forum yang pertama kita sudah laksanakan tahun lalu, tahun 2024 di bulan Agustus di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi ya. Sebelumnya lagi di tahun 2023 kita sudah melaksanakan kegiatan yang namanya Pre ASEAN Homestay Forum di Yogyakarta. Jadi ini tahapannya kita lalui. Dan kenapa Sumatera Barat? Nah, itu tadi dia. Ini feelingnya bagus saya. Kenapa pilih kampung gue, Pak? Sebelum kita belum jawab nih, Pak, Bapak Sekjen, kayaknya dulu ada masa yang tak lepas di Sumatera Barat nih. Banyak sekali kenangan yang terindah. Ya. Terindah ya. Ada kenapa di Sumatera Barat, Pak? Berkelok jalan. Berkelok. Payu kumbu. Iya, payu kumbu. Apa kita harus nyanyi dulu nih? Ya. Pak Sekjen hafal lagunya itu? Sedikit ya. Cuman nggak ada musiknya, jadi takut suara kita jadi kalau ada produser dengar nanti nggak boleh nyanyi gitu. Jadi menjawab pertanyaan kenapa Sumatera Barat? Ya. Ini kami flashback ya ke belakang. Ya. Sebenarnya ASEAN Homestay Forum yang pertama tahun 2023 itu kita ingin laksanakan di Sumatera Barat. Ya. Tapi saat itu kesiapan saudara-saudara kita, kemudian pemerintah daerah itu berdekatan dengan pilkada, pilkada. Ya, betul, jadi kita tidak ingin event ini menjadi event yang nanti sifatnya mengarah kepada politik, ya, karena betul. kami ini adalah pelaku usaha ya, pengelola usaha dan pegiat usaha homestay. Jadi kami non partisan dan independen, sehingga terlihat independen ya. Ya. Iya. Jadi harus netral. Tidak berwarna, tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Jadi itu latar belakangnya, dan itu saat itu kami juga mendapat dukungan dari Pak Gubernur Buya Mayeldi, dan tahun ini pun kami juga mendapat dukungan dari beliau. Masya Allah. Itu salah satu yang membuat harus tetap dilaksanakan ASEAN Homestay Forum meskipun menjadi yang kedua ya. Harusnya menjadi yang pertama di 2023. Ya. Tapi tak mengurangi arti, Pak. Tidak mengurangi arti. Gubernur itu nama panjangnya Mahyaldi Ansarullah. Supaya Pak Ketua ingat, Aspen ini Ansarullah. Peduli negeri. Nanti saya lapor ke Pak Gubernur ini. Iya. Pak Gubernur harus podcast. Iya, siap. Namanya ada di sini. Ada di sini. Iya. Ansarullahnya. Itu seperti tadi tuh bahasa Arab. Jadi memang Sumatera Barat ini punya potensi yang luar biasa, khususnya homestay. Homestay. Perhitungan atau laporan dari Dewan Pengurus Daerah ISA di Provinsi Sumatera Barat, sudah hampir ada 1.000 homestay yang ada di Sumatera Barat. Di 19 kabupaten kota ya, 19 atau 20 ya. Ya, kira-kira segitulah, Pak. Jadi meskipun tidak semua wilayah sudah ada homestay-nya. Nah, ini daya tarik utama dari Ranah Minang ini adalah saya bilang paket komplit pariwisata, yaitu wisata sejarah, budaya dan seni itu ada di sini. Ada di sini. Sejarah juga di sini. Kuliner apalagi. Iya. Tokoh-tokoh nasional, pahlawan-pahlawan bangsa kita banyak kelahiran Sumatera Barat. Yang kedua, keindahan alam. Keindahan alam. Ya. Laut, sungai, danau, gunung, ada semua di sini. Ada di sini. Ya kan? Yang ketiga tadi wisata kuliner. Ya, mau kuliner apa saja ada. Makanan, minuman. Nah, ini paket komplit pariwisata. Tapi mesti tambah 4 nih, Pak. Apalagi satu. Orangnya ramah-ramah. Itu yang harus menjadi dasar. Ya, itu betul. Jadi kenapa Sumatera Barat? Karena terbalik dikit jadi marah-marah. Beda dikit ya. Oke. Ramah bisa jadi marah. Iya. Marah bisa juga jadi ramah. Iya, karena antara marah dan ramah itu harus berdekatan, Pak. Iya. Kalau patut marah kan seperti hitam dan putih, Pak. Kompak. Integrasi.
Sebentar Pak Ketua. Ya. Kalau soal mencatat datanya ada Pak Sekjen berarti kan? Oh ya. Seperti apa dalam catatan Pak Sekjen? Seberapa indah Sumatera Barat dalam kacamata Pak Sekjen? Kan ini Bapak juga seorang dosen ya. Ya. Nah, dilihat dari sisi akademisnya seperti apa potensi potensinya. wisata dan homestay di Sumatera Barat. Ya jelas tadi saya disampaikan ketum kita. Kan istilahnya A to Z nih bahasa saya. A to Ada Z. semua. Oke. Ya. Oh, E to Z dari A sampai Z ya. Oke, E to Z. Oke. Tadi kan disebut alam, sudah Alam, pasti, oke. kan? Sampai tadi orang tadi kan, Orang. mau marah dari Rama. Itu pertama. Kedua adalah saya melihat di sini Sumatera Barat itu semuanya adalah terlihat dari visual juga. Oke. Saya selalu bercanda lah istilahnya. Yang tinggi di dunia itulah ada gunung sebetulnya kan, Ya. tapi di sini bukit yang tinggi. Iya. Benar. Ilmiah kan? Nggak? Iya benar. Terus kita- Ini kacamata akademisi. Iya benar. Kita buka di Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Kalau Padang itu kan luas, Yes. hijau luas. Oke, Tapi oke. di sini Padang panjang. Iya. Mestinya. Meskipun ada pada luas juga ya. Meskipun Padang luas ada. Iya. Tapi dibahasakan bahasa Minangnya. Ya. Lue kan? Padang Laweh. Padang Lawe. Iya. Memang betul itu Lue. Tapi kok Iya. kota Padang panjang kan? Saya nggak ketemu yang luas panjang gitu Iya. kan. Nah, gitu kan ya. Iya. Nah, terus juga dalam satu provinsi bupati ada 17 kabupaten. Oke. Berarti kan bupatinya satu-satu kan? Kalau di Sumatera Barat ada 50 kota. 50 kota. Satu berarti. Satu kabupaten. Ya, itu menarik. Iya. Kalau mau jalan-jalan dalam satu hari di 50 kota, di Sumatera Barat adanya. Ya, jadi menarik. Iya. Pariwisata tadi Oke. saya bilang transportasi. Transportasi pun juga kan. Coba ALS apapun semuanya. Oke. Artinya kami di Jawa istilah Jakarta tuh untuk belajar sampai Iya. ke bisnis juga. Iya, sampai ke musik juga, Pak. Nah, Sabat naciinan endende. Itu tahu nggak penyanyi kan, Pak tahu ya? Orang Minang. Orang Minang. jadi filosofi Orang Bukit juga malah ya. Pariaman sih, Pak. Pariaman. Oke, jadi filosofinya kita pakai, artinya benar-benar kita menuju ke apa ya, NKRI ya, Oke. itu yang menarik. Jadi dalam hal ini kami di asosiasi ini kita mau angkat kearifan lokal. Oke. Tadi beliau udah sampaikan kan A to Z tadi. Nah kearifan lokal ini udah jelas. Tadi orangnya, makanannya, tempatnya, ya sampai tadi apa pisang kapek tadi kan. Pisang kapi. Kapi. Di sini dari pisang di kapi sampai bukit di api. Nah, itu dia. Oke, nah Ada Padang Lawe Bukit Tinggi pisang. Destinasi pariwisata yang unik. 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 Ada bukit yang tinggi. Ada bukit di apit. Ada yang diapit. Padang yang ada padang yang panjang. Nggak ada di daerah lain ya, Pak ya. Gitu. Iya gitu ya. Nah, dan juga tambahan adalah bagaimana kita pariwisata, terutama domestik dulu lah. Oke. Domestik itu artinya Oke. bahwa Lokal ya? Lokal. Oke. Orang Indonesia itu kalau bisa, kalau saya sebutnya Merauke sampai Sabang. Ya. Nah, kalau nyanyian kan Sabang Merauke. Sama Merauke ya. Harusnya kita di Merauke Sabang. Karena kan matahari kan sebelah. Terbit dari timur ke barat. Iya. Supaya ini tarik gitu loh. Bahwa Betul. kita tuh benar-benar. Nah, itulahnya dia secara analisa saya akademi bahwa Oke. semua anak bangsa ini adalah bukan saja kita tadi bisnis sudah ada, ya kan? Sekolah segala macam, tapi iya. pariwisatanya. Pariwisata ya. Dan itu bisa ini ya Pak ya. Berarti pariwisata juga punya daya tarik kan juga kan kalau kayak Sumbar itu kota agamis Nah, gitu ya. Ada iya. bisa bicara. Sebenarnya juga ini sebenarnya mengundang ini juga bisa orang meneliti kan ya Pak ya secara akademis ya. Yes. Ya. Ya. Itu dari pertimbangan kami DPP ISA, event Asian Homestay Forum yang kedua ini dari sejak yang pertama juga itu kami bersinergi dan berkolaborasi dengan saudara kita yang ada di negeri jiran Malaysia oke. melalui organisasi Malaysia Homestay Association. Malaysia Homestay. Wush. Jadi Mereka duluan. Presiden Malaysia Homestay Association Datuk Sariman akan tiba sore ini beserta rombongan dari Kuala Lumpur
untuk menghadiri acara kita. Wih, Jadi luar biasa. kita melihat secara pariwisata khusus zonnya untuk Muslim friendly travel. Jadi itu Malaysia mungkin lebih ya persiapannya. Nah, hal yang sama itu kami melihat potensi Sumbar ini bisa menggrab market atau menangkap pasar sebanyak-banyaknya yang Muslim friendly traveling. Iya, betul ya. Baik dari Timur Tengah, kemudian daerah-daerah yang Malaysia, jiran Malaysia negeri gitu jiran ya. Malaysia yang banyak penduduknya yang beragama Islam itu akan merasa lebih aman, nyaman untuk datang dan tinggal dan makan Ya, di benar, Sumatera benar, Barat. benar. Makanya kami tidak menggunakan istilah halal tourism atau halal traveling atau Oke. kita lebih prefer supaya menggrab lebih luas adalah dan ini digunakan terminologi ini secara dunia yaitu Muslim friendly. Oke. Jadi kalau kita ke Jepang, ke Taiwan, ke Thailand yang bukan negara Muslim, mereka hotel restorannya akan tertulis Muslim friendly hotel, Muslim friendly restoran. Artinya bagi yang beragama Islam aman, nyaman ya. Halalan toiban ya. Oh iya, halalan toiban. Gitu. Jadi Pak Haji. buat mereka lebih aman. Ya. Makanya Sumatera Barat ini kami berharap melalui event ASEAN Homestay Forum yang kedua ini bisa menjadi magnet. Ya magnet wisata dan juga magnet ini ya, berpengaruh ke UMKM sebenarnya kan? Untuk wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara, terutama negeri jiran Malaysia dan sekitarnya. Jadi karena lebih dekat, terbang dari Kuala Lumpur ke Padang, Bandara Internasional Minangkabau daripada ke Jakarta. Dan lebih murah. Itu dia. Jadi ini yang bilang murah udah. Jangan murah. Kita selalu menggunakan istilahnya adalah affordable. Harga yang terjangkau. Kalau murah nanti cenderungnya kualitasnya. Kualitasnya ini. Atau tadi murahan. Gitu kan. Jadi itu daya tarik dari Sumatera Barat sehingga kami berkomitmen dengan Pak Gubernur Buya Mayeldi Ansarullah. Kalau tanggapan sendiri bagaimana? Tanggapan pemerintah daerah sendiri bagaimana sih? Acara event kita ASEAN Homestay Forum yang kedua ini didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Kota Bukit Tinggi, pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan pemerintah Kabupaten Solok. Jadi kami melaksanakan kegiatan ini di 2 kota dan 2 kabupaten. 2 kota kabupaten, Kota Bukit Tinggi. Padang. Oh, Kota Padang? Ya, karena nanti akan ke Padang semua. Oh, iya. Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok. Oh, iya, Solok ya. Jadi itulah 7, 8, 9 gambar ini. Makanya ada logonya. Oh, iya. Kami ingin menginisiasi visit homestay Minangkabau. Oh, ini keren Jadi banget. marilah datang berkunjung ke Sumatera Barat dan tinggal di homestay khas Minang. Marilah, mari. Itu lagu Feel like home. Feel like home. Kita ke Sumber. Tinggal di mana? Tinggal di homestay. Pilih tempatnya. Semua rancak. Rancak mana? Tapi ada sedikit nyeleneh dikit. Apa tuh, Pak? Pak Sekjen. Ketika saya ketemu saudaraku, kan kalau kita pidato selamat pagi saudaraku, ya hari kalau saya bilang saudaraku sesumbar. Sesumbar. Kenapa, Pak? Ya Sumatera Barat. Iya. Kaget kan? Kaget. Sesumbar apa? Sesumbar apa begitu? Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. ini cukup menarik, Pak Ketua nih. Ini asik Pak Ketua nih, Pak Ketua. Dan Pak Sekjen sisi akademisnya sangat memang hitam putih, ini cocok banget ini. Hijaunya juga ada aspen, Pak. Aspen. Hijau itu simbol kesejahteraan dan keberlanjutan. Tumbuh. Jangan kering ya. Jangan kering. Bangsa juga hijau juga. Hijau, ini menumbuhkan tumbuh. Kita harus tumbuh dan hijaunya daun itu tidak terlepas dari akar yang bersemedi di dalam tanah. Ya. Yang pasti bukan sponsor kan itu. Nggak ada merek. Oh iya. Saya nggak mau sebut. Oh iya. Dia tidak beriklan.
Kalau Pak Ketua, seperti apa sebenarnya ke depan ini kalau ada orang yang ingin buka homestay, tentu yang namanya masyarakat yang ada di lokasi itu dengan lokasi sekitar itu kan ada efek baik dan efek seperti apa sebenarnya selama ini homestay ini mengedukasi masyarakat setempat, kan beda daerah beda budaya. Yes. Nah, seperti apa sih? Ya, kalau lokal tadi ya. Ya, kearifan lokal. Kalau Ya. homestay itu saat ini secara legal itu masuk kategorinya adalah usaha mikro kecil, UMK. Oh, UMK. UMK. Jadi Oke. untuk dapat izin usaha yang namanya NIB, Oh, masuk NIB dulu ya. usaha itu sangat mudah. Cukup masuk internet. Yes. Masukkan Data. data, TP, Ya. TP, tempat di mana NIB-nya langsung keluar. NIB langsung keluar. Beda dengan hotel atau Ya. perusahaan yang lain itu masuk kategorinya UMB, usaha menengah besar. Menengah besar ya. Jadi- Risikonya besar ya. Ya, berarti investasi Ya, lebih besar. oke. Kemudian harus ada memenuhi sertifikat layak Ya. sehat, layak fungsi, Ada AMDAL, notaris. ya, sumur dan lain sebagainya ya. Jadi itu sudah lengkap baru izin NIB-nya keluar. Betul, betul. Jadi ini adalah terobosan dari pemerintah juga untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Bahwa masyarakat desa pun bisa menikmati kue pariwisata yang ada di daerah masing-masing. Iya. Dengan masuk ke dalam bidang usaha homestay. Dan tugas kami di ISA adalah mengedukasi saudara-saudara kita yang banyak belum paham mengenai aturan ini, Iya. kita beri pemahaman. Yang banyak belum paham mengenai standar-standar pelayanan pengelolaan homestay, kita juga berikan. Jadi keberadaan ISA ini kami berharap bisa menjadi solusi Ya. bagi rekan-rekan pelaku, Ya. pengelola dan pegiat usaha homestay di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Yang saat ini mungkin sudah punya usaha, sudah jalan mungkin 5 tahun 10 tahun terakhir sebelum ada asosiasi ISA secara nasional lahir, tapi yang mereka belum ada yang membimbing. Ya. Tugas kami membimbing dan mengarahkan kepada standar aturan. Dan lewat event ASEAN Homestay Forum ini kita ingin mengejar ketertinggalan kita menuju ASEAN Homestay Standard. Jadi sudah ada standar ASEAN Homestay dan juga ada standar homestay nasional. Artinya menuju ke ASEAN yang sifatnya internasional, kita siapkan dulu secara nasional itu. Ada ISO-nya nih Pak ya, secara akademiknya Ya, ISO-nya ya. ya. Kalau ISO ini udah muncul, standar udah muncul secara ASEAN, dimanapun homestay-nya Right. rasanya sama. Nah, Ya. itu dia. Kecuali dingin panas. Ada lagi kecuali iso babat. ISO babat. Nah, Kalau di Jawa iso itu soto. Oh, soto. Jeroan itu iso. Oh, ISO. Kalau di ada soto babat. soto Nah, babat. itu namanya iso babat nanti. Kalau di Bapak kampungnya di mana, Pak? Saya originally dari Jawa orang juga? tua itu saya dari Solo juga. Solo ya. Sulawesi Utara. Kalau tempat beliau Sulawesi, saya pernah ke Makassar. Makassar itu Sulawesi Selatan. Oh, Selatan. Nggak ada soto di sana, Pak. Yang Jadi ada- yang tadi yang jeruan tadi itu Yang ada coto. Coto. Jadi Sama- sama kita, Pak. Saya juga dari Solo. Oh, Solok ya. Solok. Saya juga kalau ditanya orang Minang, saya orang Solok. Oh, Solok. Solokosi ya. Sulawesi. Oke. Luar biasa nih. Kalau dulu kan di zaman pandemi, nah Pak Sek. Nah. Zaman pandemi itu kan orang bagaimana nih cara menggeliat dari pandemi lagi menarik daya tarik homestay ini kepada publik pengunjung nih, dan apa yang strategi digunakan sehingga memang kembali memikat hati homestay ini. Ya, ada beberapa tempat yang memang seperti lokal wisdom tadi, Oke. yang persawahan atau perkebunan. Ya. Nah, ini kan sampai ke bupatinya bilang kalau kalian atau di dalam rumah malah kurang bagus. Dia harus keluar rumah kan jadinya Oke. kena matahari. Ya. Nah, inilah ada beberapa homestay yang sebetulnya contohnya orang Jakarta kan, daripada dia ketutup, dia ke daerah itu. Ya memang tetap pakai masker. Masker. Itu masih dapat mereka pedesaan. Oke. Nah, itu ada beberapa. Memang terpuruk sekali sih ya semua. Jangankan homestay, hotel udah pasti tutup terus semua. tutup Kan? ya. Kira-kira itu. Jadi di dalam saya juga ikut perhatikan. Saya pun juga, aduh, ini di Jakarta kok begini aja di rumah. Yuk kita ke Bogor, cari tempat yang dari terbuka. Ya. Jadi ada beberapa yang kepala daerah
masih mengizinkan ada tamu. Oke. Itulah homestay. Itulah homestay ya. Itu homestay. Jadi antara di bawah mau menengah Ya, masih ya. ketutup. Nah, Oke. kira-kira gitu. Oh gitu. Tapi ini Pak Ketua, ini menarik nih. Ah. Saya sekarang saya pernah wawancara orang hotel. Sekarang saya orang hotel, mewakili orang hotel. Homestay itu enak. Urusan anda ribet. Pajaknya. Nah, kan Oh, soal pajaknya gimana nih? Ya, Pak Ketua, nanti dengan Pak Purbaya apa Menteri kita, Keuangan. kalau Menteri Keuangan, apakah ini dinaikkan pajak? Senggol dulu Pak Purbaya. Ini UMKM ya kan? UMK. 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 Usaha mikro kecil. jangan pakai M lagi ya, Oh, UMK aja. oh ya sudah UMK ya. aja. UMK. UMK. Ini Pak Purbaya? Purbaya. Semoga Pak Menteri Keuangan mendengar. Tapi saya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesia Homestay Association (DPP ISA) berterima kasih kepada Pak Menteri Keuangan kita karena beliau langsung menyatakan pajak untuk UMK itu Aduh. 0,5% diperpanjang sampai 2020. Luar biasa. Terima kasih Pak Purbaya. Ya, dalam kesempatan ini kesempatan kami juga. Iya ya. Menjelaskan- Termasuk yang pajak ini juga ini ya Pak ya. Ini menarik juga. Pajak online apa yang online travel agent, iya. potongan komisi. Ya. Iya, sedih itu ternyata iya. tidak terlalu dikejar gitu ya. Ya. Luar biasa nih. Boleh kami menjelaskan nyambung ini pertanyaan belum selesai udah ada pertanyaan lain. Iya, karena memang ini jurnalis sejati. Kalau bisa Siap. dalam waktu 1 jam Ya. pembahasannya itu seperti mata kuliah 3 SK. Iya. Karena nih orang dari Solo. Dan kalau mata kuliah 3 SK salah Iya. satu semester 6 bulan. Iya, besok kalau dicari lagi payah dikejar sama ketua. Boleh. Oke. Kalau podcastnya nanti online saya siap. Oh iya. Dimanapun berada. Sekali Pak Ketua ke sini akan ingat Pak Ketua selama karena podcast yang seperti ini nggak ada di Indonesia. Oh. Hanya nih. Jadi ini campur podcast bicara resmi Bicara resmi. sama stand up comedy. Stand up comedy. Yang mewah banyak. Ya. Yang sesederhana dan istimewa hanya di sini. Nah, di sisi lain, Di sisi lain Aswen. tetap semangat melihat podcastnya sisi lain karena banyak pembahasan, terutama pariwisata. Menjawab tadi mengenai perpajakan, memang kami selalu mensosialisasikan baik kepada pelaku usaha, anggota ISA kita, kemudian pemangku kepentingan atau stakeholder pariwisata, termasuk pemerintah daerah. Kita menganut atau mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan terkait pajak usaha mikro kecil, ya, yang pajak finalnya adalah 0,5%, gitu kan. Jadi kalau dikenakan pajak disamakan dengan pajak hotel yang 10%, wah luar biasa jauhnya. Makanya saya sering bercanda, gara-gara peraturan perpajakan ini, ada hotel yang tiba-tiba berubah menjadi homestay. Iya. Menyatakan diri sebagai homestay, padahal seperti hotel ya kamarnya. Mungkin karena supaya pajaknya turun kan gitu kan. Saya nggak bilang menghindar pajak ya, supaya pajaknya turun gitu. Nah, tapi saya belum pernah melihat ada homestay yang tiba-tiba berubah jadi hotel. Gitu. Ya. Ini bagian strategi. Ya, makanya Ini kok sebesar ini homestay-nya? Ya kan tinggal namanya bukan hotel, homestay gitu ya. Betul. Saya sudah mengalami, saya tinggal namanya homestay. Jadi kalau ada nama homestay yang nginep. Iya. Itu kemarin di Gorontalo ya, di kota Gorontalo. Tapi saya lihat kamarnya, bangunannya, Itu standar bintang 3. ini hotel ini, tapi ya sudahlah. Kalau Iya, pemerintah masih menganggap sebagai homestay kan itu usaha kecil-kecilan hasil besar-besaran gitu. Nah ini supaya eksekutif dan legislatif ya, pemerintah daerah ini Ya. bisa merumuskan satu peraturan yang tetap mengakomodir kepentingan masyarakat banyak, khususnya di bawah ya, ekonomi kerakyatan, ya, UMK. Jadi kami tetap mengawal supaya pajak homestay itu tetap pajak untuk usaha mikro kecil. Gitu. Terkait tadi yang e-commerce atau online travel agent, itu juga bagian dari usaha kami juga, bagaimana kami melindungi teman-teman pelaku pengelola pemilik usaha homestay ini
tidak menjadi subjek dan akhirnya menjadi korban, karena sudah banyak terjadian. Yes. Mereka sudah tidak menjual lagi karena mungkin harga yang terlalu murah, kemudian potongan komisi yang dikenakan juga besar, antara 20, 25 hampir 30%. Sementara online travel agent ini tidak investasi ya ke homestay-nya. Jadi yang dibebankan adalah pemiliknya. Saya sempat bersimulasi dengan bundo-bundo pemilik pengelola homestay di Sumatera Barat ini. Katakan homestay ini harganya mungkin cuma 150.000 per malam ya, per murah. Kalau dia dipotong 30% saja sudah 45.000. Dipotong komisi ya oleh online travel agent tadi. Sementara keuntungan dia kalau sudah dipotong biaya listrik, air, laundry, kemudian memberikan breakfast, mungkin sudah kurang dari 10% margin keuntungannya. Iya betul ya. Itu. Jadi akan terjadi unfairness kepada pelaku usaha homestay ini kalau mitra ini terlalu banyak membebankan komisi, apalagi nanti ditambah pajak. Iya betul. Kalau pajaknya 10, kemudian komisi dari OTA ini online travel agent 20-30 sudah 40%. Iya. Nah, dia tinggal dapat apa ya? Iya betul. Jadi itu perjuangan kami membantu saudara-saudara yang mendapatkan masalah ya dengan OTA ini, bahkan dia sudah putus kontrak tapi oleh OTA ini tetap dijual dengan harga murah. Padahal dia sudah nggak jual lagi gitu, sudah nggak berhubungan, sudah putus. Nah, mungkin teman-teman tidak membaca aturan main yang ada, perjanjian yang sudah ditandatangani, mengikat mungkin ya. Jadi karena mau jualan lewat online atau digital marketing, ya dengan iming-iming, ya itu mungkin daya tariknya. Makanya tugas kami sebagai asosiasi di tingkat nasional di pusat menjembatani dengan pengusaha online travel agent tadi. Kalau bisa kita bersinergi, saya sampaikan. Tapi kalau tidak bisa, ya kami akan fight gitu loh terhadap mereka. Betul. Apalagi mungkin OTA dari luar ya. Nah, siap. Tapi ini luar biasa nih, menarik. Saya jadi banyak tanya yang ingin saya tanyakan. Sekarang menari-nari pertanyaan Pak Said di kepala saya. Asik ya, walaupun musik nggak ada ya. Ini menarik antara peluang dan tantangan. Pak Said, ketika memang homestay ini, ketika bagaimana cara kita mengedukasi kepada masyarakat banyak, dalam artian kalau berbeda daerah berbeda cara sudut pandang. Sumatera Barat itu tentu kalau ditanya homestay-nya ini seperti apa kira-kira apakah homestay ini dipandang positif atau dilirikan negatif? Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya nanti membuat aturan-aturan agar tidak melanggar budaya suatu daerah. Ini seperti apa kriteria yang diberikan oleh asosiasi homestay sendiri sehingga tidak merusak nama homestay itu sendiri. Ya, kalau kita lihat kan tadi intinya adalah local wisdom ya. Local wisdom, betul. Ya, artinya kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, inilah yang memang kami dengan nanti pemerintah daerah agar supaya kearifan lokal ini dijaga aja. Makanya kita nggak bilang seperti hotel itu kan harus standar. Nah, kalau kami bilang coba yang kebersamaannya, artinya daerah itu namanya contoh gini. Kearifan lokalnya mereka kasurnya masih kasur kapuk gitu. Oke. Ya, jangan diganti alga lah. Jadi justru sampaikan inilah dari nenek moyang kita. Oh iya, sehingga dia unik ya. Ya. Oke. Kapuk asli dan segala macam. Jadi jangan standarisasi. Oh iya. Jadi adalah kebersamaan. Yang penting kamar itu kasurnya tetap ada, kamar mandi mau di luar di dalam juga bisa. Terus juga nantinya apakah AC dan tidak AC, dan kamar mandinya mau duduk atau jongkok, itu disampaikan. Jadi ini diedukasi ya. Edukasinya itu jangan dirubah, jangan wah ini aku harus ganti kloset. Yang tadinya UMK jadi bagaimana? Oh benar Pak. Itu uniknya di situ ya Pak ya. Dulu disampaikan. Karena kalau yang Wisman mancanegara itu ketika kita sampaikan secara fairness, justru dia lebih nyaman, lebih tahu. Kita sampaikan. Ada contoh lagi pamannya di daerah seperti Jawa, itu kan air pakai sumur ya, timba. Nah, kalau bisa dipertahankan. Benar. Walaupun nanti airnya mungkin dari keran ya. Nah, tapi disinilah itu dia jadi nilai tarik tersendiri ya, unik sendiri ya Pak ya. Ya seperti itu. Jadi
Itu positifnya. Nah, memang negatifnya, wah aku mau ke sana susah nih, nggak ada wifi lah, nggak ada apa. Nah ini yang memang kami dari DPP setiap kita diikuti seminar dengan Kemenpar waktu itu, kita bukan standarisasi. Ya, artinya tadi masing-masing lokal inilah yang kita jaga. Yang penting tadi Ketum bilang adalah hospitality-nya, keramah tamahannya inilah yang diangkat gitu. Iya. Ya kan? Ini benar-benar butuh kolaborasi yang besar sebenarnya Pak ya. Iya. Antar berbagai pihak ya. Iya. Termasuk Aspen nih Pak Ketum. Ini kan wisata ini kan penenang jiwa, dopaminnya otak ini, pelepasnya, benar ya Pak ya? Ya. Sehingga memang ini baru dopamin otak nih. Benar. Apa istilahnya sekarang? Pemenuhi endorfin otak ya. Nah kan karena habis dari wisata tenangnya kan nggak ada lagi tuh Pak. Ya paling lama berapa lama itu habis lagi. Supaya juga dia tenang batin dan jiwa, memang harus kolaborasi sama Aspen nih Pak. Aspen ini kan lembaga amil zakat dan lembaga kemanusiaan nih Pak. Bagaimana di samping cekku-cekkunya nanti itu Pak Ketum. Ya, terkait sebelum saya menjawab yang terakhir, saya mau menambahkan nih sampaikan oleh Sekjen tadi bahwa kita tidak ingin menstandarisasi homestay ini seluruh Indonesia itu sama. Ya, artinya masing-masing punya keunikan. Ya kan? Dalam satu desa wisata saja homestay-nya bisa berbeda. Oh iya benar. Mungkin tempat tidurnya tadi sudah dibahas ya tadi. Kapuk. Jangan sampai kita merubah homestay ini tiba-tiba menjadi hotel. Ya. Harus ganti spring bed. Ya, betul. Kan? Padahal di kampung ya. Ya di kampung. Bukan cuma di kampung, tuan rumahnya tidak tidur di spring bed. Tamunya disiapin. Karena yang dicari oleh wisatawan khususnya mancanegara keunikannya. Keunikan ya. Kita kasih spring bed, mungkin spring bed dia di negaranya di rumahnya lebih enak. Iya, betul, lebih nyaman, tapi dia ingin merasakan keunikan. Nah, keunikan tadi yang ingin saya sampaikan adalah di dalam satu desa wisata saja ada katakan 10 homestay, itu bisa beda-beda. Iya, betul ya. Yang satu homestay tuan rumahnya tukang bikin kue, kita dapat ilmu bikin kue nanti. Benar. Yang satu tukang masak khas makanan. Randang. Ya, randang, ikut marandang. Yang satu marandang kopi, dapat kopi kan gitu. Seperti itu. Ya, kedai Tetalua. Itu keunikan yang harus tetap kita jaga sehingga tidak ada persaingan di dalam homestay yang satu desa wisata. Kami sempat juga diundang oleh DPR RI 3 tahun lalu membahas mengenai undang-undang keperusahaan yang kemarin sudah diketok, disahkan. Nah, ingin kami tegaskan di para anggota dewan yang terhormat adalah terkait definisi desa wisata. Desa wisata itu disebut desa wisata kalau ada homestay. Jadi wisatawan yang datang tidak hanya lihat-lihat pulang, tapi dia harus stay, menginap. Ya, kadang dia dapat feel di situ ya. Ya, menginap berarti dia harus berinteraksi dengan penduduk lokal tinggal gitu kan. Tapi kalau nggak ada homestay berarti dia bukan desa wisata, tapi wisata desa atau wisata pedesa, cuma jalan-jalan ke desa terus pulang. Betul. Nyambung lagi dengan tadi pertanyaan di awal adalah bagaimana kita bisa menjaga kearifan lokal budaya kita. Waktu saya menjadi narasumber di pelatihan homestay di Aceh, itu banyak ditanyakan. Karena masyarakat kita yang sifatnya agamis ini itu di Aceh, Sumbar di Lombok kan? Ya. Yang 3 daerah itu kayak ini ya. Yang sensitif Muslim ya. Itu agak sudut pandang terhadap mana homestay. Resisten kepada wisatawan, terutama mancanegara. Ya, tapi saya jelaskan di situ, ya saya dengarkan gitu yang pelaku usaha desa wisata homestay di Aceh. Kalau mereka nanti nginap di kampung kami, terus mereka ke pantai ya, pakai baju renang, bagaimana? Saya bilang mereka yang datang di desa kita itu harus mengikuti adat istiadat lokal. Jadi kalau belum ada peraturan, kepala desa bisa buat peraturan perkades. Ya itu tadi semua yang ada di wisatawan asing dan juga Nusantara wajib menutup aurat saat berjalan-jalan di kampung. Nah, begitu sampai pantai dia mau berenang silakan gitu. Jadi peraturan ini yang mengikat. Jadi nggak usah tunggu peraturan daerah. Artinya
hal ini itu bagian dari pariwisata yang berkualitas, bertanggung jawab. Local wisdom tadi Iya. Pak. Local wisdom. Jadi Yes. seperti kita ke Jawa, ya, ke candi-candi kan harus pakai kain. Betul? Iya, iya, Di betul, Bali betul, kita mau ke pura, harus pakai penutup. kotak-kotak tuh. Jadi harus menutup aurat kan. Iya, gitu kan. iya, iya. Ini bisa diberlakukan dan ini bisa menjadi menggerakkan ekonomi kerakyatan Benar, benar. yang Yang jual kodeknya itu. ya jangan disewakan, misalnya sarung. jual aja. Oh, jual jadi oleh-oleh. Jadi oleh-oleh. Kan bisa. Jadi Mau ke desa kami silakan pakai kodek dulu. Iya. Harga kodeknya cukup 25.000. jadi ada Yang keunikan. kerudung ya yang wanita. Jadi Kasihlah yang bagus-bagus. yang bagus. Jadi orang mancanegara itu cantik pula dia dikasih kerudung Ya, dulu. ada pengalaman dan Oke. dia mendapatkan produk lokal. Iya, kan betul, gitu. betul, Jadi itu yang saya jelaskan bahwa pariwisata ini kalau dikelola, diatur dengan baik, tidak akan bersinggungan Iya. dengan kaidah dan akidah kan gitu kan. Kaidah dan akidah ini dia keren Pak. Itu jadi itu yang harus kita sosialisasikan Iya. kepada saudara-saudara kita khususnya di kampung-kampung ya yang mungkin belum dapat pemahaman. Jadi sebenarnya ada ISO yang harus masuk di sini sebenarnya bagian edukasi. Oke. Edukasinya harus di ISO nih Pak, standar nih kan. Iya. Dimanapun kampungnya buat aturan edukasi. Ya. Sehingga yang tadi siapapun dan dimanapun kampungnya perangkat daerah setempat buat aturan-aturan lokal. Iya. Kalau Bapak di sini boleh menginap di sini asalkan Bapak di sini kalau berenang tak boleh pakai celana yang pendek. Ya. Gitu kan? Ya. Ada aturan. Dia baca dulu Ya, ya. sembari dia mengenal juga desa kita. Oh, di sini adatnya begini, Ya. begini. Termasuk bagi mereka ya kalau di sini tak boleh misalnya laki perempuan satu Ya, ini ya. kalau belum nikah. Ya. Mereka juga paham kan? Betul. Kadang-kadang kita menghukum sesuatu orang yang tidak paham. Tidak paham. Ya, Maka untuk itu dikasih paham orang kan Pak. Salah satu juga kayak itu ada pula asosiasi dari homestay dikasih paham lewat podcast ini. Betul sekali. Siap. Jadi pariwisata ini kenapa menjadi menarik bagi Indonesia sendiri? Karena secara global ini kontribusi pariwisata terhadap perekonomian, ya, pertumbuhan ekonomi itu sangat besar. Ekonomi kerakyatan juga nih maksudnya. Dan multiplier efeknya. Multiplier betul. Jadi- Dengan adanya orang datang, pedagang jadi jual beli, Iya. Yes. jual beli pedagang nanti dia beli lagi cabai orang yang jual cabai di situ. Ada ikan dia beli ikan, ada beras dia beli beras. Betul. Sehingga menggerakkan dari rumah kerakyatan, Yes. menggerakkan rakyat homestay lah tempatnya. Iya, Ayo betul sekali. kalau mau nginap-nginap di homestay, nanti orang hotel marah sama saya. Oke, sebetulnya saya masuk. Sebetulnya bukan marah lah. Justru hotel itu bisa jadi kita kan suplemen, kita sebagai pendamping. Oh gitu. Ketika satu Pak dosen cara jawabnya memang mantap banget. Ya, itu secara resmi, Resmi. organisasi kami, saya kenal baik dekat dengan Ketua Umum PHRI, Oke. Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia, Mas Ya. Haryadi Sukamdani. Oke. Beliau juga sebagai Ketua Umum GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Oke. Kami menyampaikan bahwa ISA ini dengan PHRI ini kita tidak bersaing. Tidak bersaing. Tidak bersaing. Hanya Karena berlomba-lomba. pasar kita berbeda. Ya. Pasar kita berbeda. Ada event internasional di satu kota, satu wilayah, pasti Hotelnya. yang terpenuh Hotel. Hotel dulu, pasti. Jadi begitu hotel tidak bisa mengcover, homestay akan backup. Makanya akan kita backup. ini adalah komplement. Komplement. We are not competition. Yeah. We are complement. Ya komplement. Melengkapi. Karena itu sudah terjadi di beberapa event internasional yang awalnya pertama kali MotoGP di Mandalika Lombok, Oke. itu penuh semua hotelnya, Ya. homestay akhirnya penuh Ya. juga. Ya. Akhirnya Masyarakat, rumah masyarakat. glamping, camping. Oh, camping. Ya, Begitu ya. juga yang kejadian di Danau Toba, event F1 H2O, balapan jet boat di Danau Toba. Itu juga hotel pasti prioritas untuk wisatawan Nusantara, mancanegara ya, tamu-tamu dari luar. Penuh ya, homestay lagi untuk yang Nusantaranya. Karena mau tinggal di mana lagi? Iya, iya. atau ada lagi. Jadi Apa? ada satu event organizing ya. Hotel sudah diblok semuanya. Oke. Nah, dia pastikan in advance rombongan kita nih Ya. duluan. Nah itu pasti dia di homestay dulu Homestay dulu ya itu. sampai eventnya jalan ya kan. Kalau memang masih ada kamar berarti memang itu panitia punya IO.
tapi homestay sudah dapat duluan, Ya. tidak mengganggu dari Ya. hotel tersebut. Jadi sebenarnya kita kolaborasi lah ya, Yes. karena begitu kita edukasi pariwisata, orang akan datang, Yes. dia nginap di homestay dulu, nanti Iya. dia juga ingin merasakan hotel terdekat. Karena orang ingin nyari rasa sini kan Pak, Iya. rasa homestay di Sumatera Barat begini. Iya. Setelah itu kita coba hotelnya bagaimana. Iya. Jadi saling kolaborasi lah ya, terintegrasi lah. Iya. M integrasi antar moda. Moda ini apa nih Pak? Ada itu transportasi. Transportasi darat. Darat, laut, Darat. udara. Ah, iya. Kalau di sini modar tuh mati, Pak. Oh, iya. Modar ya gitu. Ini nggak pakai R. Enggak pakai mati ya. Aduh, luar biasa nih. Memang kalau bicara tentang wisata ini, jiwa kita terasa sejuk. Ada seakan kita terdengar air yang menetes dari urat-urat akar di sela-sela rimba itu ya, Pak. Ya. Masya Allah. Nah, itu satu lagi kalau bicara Sumbar, Apa tuh, Pak? wellness tourism. Awareness? Wellness. Wellness tourism itu Oh. ternyata di Sumbar ada, dan itu saya berbicara dan sempat diminta masukan. Saya sampaikan wellness tourism itu sekarang juga menjadi bagian fokus pengembangan pariwisata nasional Indonesia. Wellness nih yang mana ya, Pak? Wisata kebugaran ataupun kesehatan. Oh, iya. Kalau kesehatan mungkin kita dengar untuk rumah sakit ya, Oke. seperti di Pineng. Oh, Malaka. kesehatan, sehat. Tapi Iya. wellness ini di Sumbar ini lebih banyak untuk Banyak. traditional wellness. Wellness, spot-spotnya banyak, Pak. Karena ada herbal, kemudian alamnya. Alam. Jadi sambil meditasi di sini, Nah, itu ya dia. kan, bunyikan musik, lihat danau, lihat laut gitu Meditasi ya. kan, Meditasi. banyak versinya. Versi. Ya, kalau di Bali mungkin meditasi versi yoga, yoga. atau India ya, Ya. pengaruh Hindu ya kan. Di Jawa juga ada meditasi juga semedi. Nah, kita pun di Sumbar juga ada. Ada. Seperti itu kan. Ya. Jadi Belum nggak meditasi aja, jalan aja, tenangnya seperti Yes. meditasi. Jadi itu pun ternyata sejalan, Pak Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi Ansarullah ini juga sudah menetapkan wellness tourism itu salah satu yang akan dikembangkan untuk pariwisata di Sumatera Barat. Iya. Secara nasional pun sama. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menetapkan 3 fokus pengembangan pariwisatanya, yaitu wellness tourism, kemudian gastronomi itu kita bicara makanan dan kuliner, Oke. kemudian ada marine tourism. Jadi 3 hal ini semua ada di Sumbar. Oke. Artinya yang dinyatakan sebagai program unggulan prioritas nantinya secara nasional di Sumbar sudah ada, dan Iya. kami melihat sudah siap. Sudah siap. Seperti randang selalu setia. Ya. Aduh, Pak Ketua, Pak Sek, rasanya kalau bicara di antara para penggiat pariwisata, apalagi ini master-masternya ini, Presiden sama Pak Sek ini, tentu banyak hal yang mesti kita bongkar. Tapi saya ingin dikenang ketidakpuasan Pak Ketum dan Pak Sek di sini berbicara. Jadi sehingga ketika datang sini lagi, ingat sisi lain Aspen. Oh, siap. Sisi lain. Oke, Pak Ketum, rasanya harus ada sesi lagi. sesi lain. Jadi ada sisi lain, Ya, ada sesi lain. Barangkali sebelum kita tutup, mungkin Pak Ketua closing statementnya Pak Ketua. Baik, atas nama organisasi Indonesia Homestay Association, saya sebagai ketua umum atau presidennya menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, Pak Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi Ansarullah, kemudian Pak Wali Kota Bukit Tinggi, Pak Bupati Tanah Datar, Pak Bupati Solok, yang saya sudah ketemu semua, atas dukungannya terhadap pelaksanaan event ASEAN Homestay Forum yang kedua di Provinsi Sumatera Barat Indonesia ini. Semoga event ini semakin membuat ranah Minang menjadi lebih dikenal, menjadi terkenal, dan para wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara berbondong-bondong datang ke Sumatera Barat. Oke. Demikian, terima kasih. Oke, Pak. Siap. Saya dari sisi masyarakat, Oke, baik. para pemuda kita janganlah terlalu merasakan tidak punya apa-apa, tapi kreativitas. Nah, dalam hal ini yang paling mudah adalah di UMK tadi. Mulailah dari rumah sendiri akan menuju ke sana, dan tetap semangat. Yang sudah jalan UMK pun juga adalah
bahwa pemerintah kita juga sekarang sudah mengayomi ya dari Kementerian Keuangan untuk pajaknya. Jadi tetap semangat saudaraku yang UMK. Mas, baik, luar biasa. Dan saya melihatnya dari sisi lain. Bagi yang ingin di podcast homestay-nya, datang ke sisi lain. Luar biasa. Luar biasa. Akhirnya saya Zulfahmi Adi, Saya Alfi Pongo. Saya Muhammad Rifni. mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.